Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Apa sebenarnya kunci pertidaksamaan eksponen seperti ini? Matematika peminatan untuk kelas 10 SMA. Kuncinya adalah basis atau bilangan pokok di setiap ruasnya itu kita bikin menjadi sama. Nah, maksudnya seperti ini. Misalnya setelah kita samakan itu menjadi seperti ini misalnya. A pangkat Fx, ruas kanan A pangkat Gx. Ini tergantung ya. Bisa lebih dari, bisa kurang dari, itu tergantung soal ya. Yang seperti ini tergantung kepada A-nya teman-teman. Dan A-nya dipecah jadi dua. Yaitu untuk A yang lebih dari 1 dan satunya untuk A yang kurang dari 1 tapi dia harus positif. Untuk A yang lebih dari 1, yang ini, yang kita ambil pangkatnya doang sih, yaitu Fx sama Gx ya, kesimpulannya itu. Tapi untuk A yang lebih dari 1, tanda pertidaksamaan ini tetap atau sama seperti sebelumnya. Jika sebelumnya itu lebih dari, maka sekarang juga lebih dari. Jika sebelumnya kurang dari, sekarang juga kurang dari. Sama seperti sebelumnya. Dan ini lebih dari ya, berarti ini juga lebih dari. Untuk A yang kurang dari 1, dan dia harus positif, nah ini harus dibalik teman-teman. Jika sebelumnya lebih dari, sekarang menjadi kurang dari. Jika sebelumnya kurang dari, sekarang jadi lebih dari. Dibalik ya. Oke, nanti kita akan bahas kelima soal ini ya. Ini sesuai tipe-tipenya teman-teman. Nah, sekarang kita kerjakan yang nomor 1 terlebih dahulu. Lihat, bilangan pokoknya kita bikin jadi sama, bisa nggak? Berapa kira-kira? 3 ya. 9 itu kan 3 pangkat 2. Nah, dipangkatkan X kuadrat negatif 5X. Yang ruas kanan, 27 itu 3 pangkat 3. Dipangkatkan X negatif 2. Dan kita tahu bilangan berpangkat dipangkatkan pangkatnya dikali ya. Ini sama. Nah, karena bilangan pokok sudah sama, kita ambil pangkatnya doang teman-teman ya. Kita ambil pangkatnya 2x kuadrat negatif 10x sama ini 3x negatif 6. Tapi sekarang kita lihat, ini kan basisnya 3. 3 itu lebih dari 1. Maka tanda pertidaksamaan harus tetap atau sama seperti sebelumnya. Nah, sebelumnya kan lebih besar sama dengan tuh. Jadi ini tetap lebih besar sama dengan. Kita selesaikan, jadikan satu ruas terlebih dahulu. Nah, gini ya. Kita faktorkan. Nah, pemfaktoran teman-teman harus lancar ya. Ini 2, berarti 2 kita letakkan di luar. Ini salah satu alternatif teman-teman ya. Teman-teman bisa pakai cara lainnya. X, karena itu X kuadrat ya. Kemudian kita kalikan 2 sama 6, itu 12. Kalau di data ini merupakan perkalian 1 sama 12, 2 sama 6, kalau enggak 3 sama 4 ya. Kemudian kita lihat ini positif tuh artinya yang kita cari itu jumlah. Seandainya negatif berarti selisih. Berapa jumlahnya? 13. Jumlahnya 13 tentu yang sini. Lebih tepat negatif 13, berarti ini semuanya harus negatif. Nah, berarti di sini nanti ya adalah negatif 1 per 2 sama negatif 12 per 2. Duanya udah di luar tadi teman-teman. Nah, artinya pembuat nolnya ketemu, yaitu X-nya setengah. Dari sini X-nya 12 per 2 atau 6. Dan ini persamaan, kita bikin garis bilangannya ya. Setengah sama 6 tadi kita letakkan di sini. Setengah sama 6. Persis di setengah sama 6, nilai dari ini adalah 0. Jadi yang kita gambarkan di sini itu adalah nilai dari ini teman-teman. Dari yang ruas kiri. Nah, persis di setengah sama 6 dia tuh 0.
Kemudian di sini itu tidak 0. Tidak 0 itu berarti bisa positif, bisa negatif ya. Ada dua cara. Cara pertama diambil sampel di masing-masing daerah ini. Misalnya di sini ambil sampel 7 yang lebih dari 6 ya. Boleh 7, boleh 8, boleh 9, boleh 10, boleh 100, terserah teman-teman. Yang penting kanannya 6. Masukkan ke sini nilainya bagaimana. Kemudian yang sini juga ambil sampel, misalnya 2 atau 3 ya, yang di antara setengah dan 6. Masukkan lagi ke sini nilainya bagaimana. Atau kalau enggak cara kedua, kita cukup melihat koefisien X-nya teman-teman. Nah, ini positif, ini ya, bukan di sini ya. Yang di sini ini koefisien. Kemudian di luarnya ini juga positif. Kalau dikaliin tuh semuanya positif. Nanti sebagai tanda untuk daerah yang paling kanan. Selanjutnya ini ke kiri ganti-ganti tanda ya, beda tanda. Alasannya faktor dari ini pangkat ganjil. Kalau pangkat ganjil dia ganti tanda teman-teman. Kalau pangkat genap harus sama tanda daerah yang dipisahkan itu ya. Oke, selanjutnya kita lihat yang dikehendaki soal itu kan yang lebih dari 0. Lebih dari 0 itu artinya positif. Ada sama dengan 0 itu artinya 0. Berarti yang positif dan yang 0. Yang positif mana? Di kirinya setengah. Sama kanannya 6. Yang 0 mana? 0 itu persis di setengah. Sama persis di 6. Jadi inilah penyelesaiannya. Yaitu X-nya harus di kirinya setengah. Di sebelah sini ya. Kirinya setengah itu artinya sebelah kiri itu yang kecil, berarti X-nya yang kecil teman-teman. Nah setengahnya ikut ya, karena setengah tadi menyebabkan ini jadi 0, dan 0 itu kan kita ambil. Terpisah berarti atau X-nya di kanannya 6, di kanan itu tentu yang besar ya, dan 6 ikut teman-teman. Jadi inilah penyelesaiannya. Sekarang kita yang nomor 2. Nah, ini setengah. Bisa nggak dibikin sama? Oh, bisa ya. 1/8 itu kan setengah pangkat 3 ya. Nah, kita bikin sama. Ruas kiri sudah benar setengah. Pangkat X negatif 4 kurang sama dengan 1/8 itu setengah pangkat 3. Dipangkatkan kan pangkatnya dikali ya. Berarti 4X negatif X kuadrat. Lihat, karena ini sama-sama setengah, kita ambil pangkatnya doang. X negatif 4 sama 3 kali ke dalam ya. 12X sama negatif 3X kuadrat teman-teman ya. Hanya karena bilangan pokoknya ini setengah, kurang dari 1. Nah ini dia, tanda pertidaksamannya harus dibalik ya. Berarti ini kita balik teman-teman. Kita balik, semula kurang sama dengan jadi lebih besar sama dengan ya. Dah kemudian kita jadikan satu ruas. Negatif 3X kuadrat berarti jadi 3X kuadrat. Menjadi negatif 12X dengan positif X negatif 11X. Negatif 4 ya. Berarti ruas kanan jadi 0, ini seperti ini. Kita faktorkan, 3-nya keluar, bikin X, di sini X ya. Kemudian kita cari dua bilangan, kalau dikali itu hasilnya 12. Nah ini negatif nih, selisih. Selisihnya 11. Dikali 12, selisihnya 11 itu berapa? Ya, 1 sama 12, ya nggak? Ya kan? 1 sama 12 itu kan selisihnya 11. Dikali 12 ya. Lebih tepat negatif 11, berarti bilangannya harus 1 sama negatif 12 teman-teman. Nah ini kan jadi negatif 11 ya. Tapi karena 3 tadi udah keluar, berarti ini positif 1 itu artinya positif 1/3. Negatif 12 itu artinya negatif 12/3. Atau negatif 4. Nah, kemudian kita akan tentukan nilai dari ruas kiri ini pada garis bilangan. Letakkan dulu kapan dia 0.
saat X-nya negatif sepertiga sama positif 4 ya. Persis di sini, nah, nilainya 0 teman-teman. Kemudian yang lainnya kita ambil koefisien X, lihat ini positif, di luar juga positif. Hasil kalinya positif untuk tanda daerah paling kanan. Lihat ini semuanya berpangkat ganjil, artinya daerah yang dipisahkan beda tanda. Nah gini. Kemudian yang dikehendaki soal adalah yang lebih besar dari 0 itu positif, sama dengan 0 berarti 0. Yang positif berarti ini ke kiri sama ke kanan. Yang sama dengan 0 berarti persis di sini. Nah, persisnya berarti X-nya di kirinya negatif sepertiga. Kiri itu artinya yang kecil. Ada sama dengan ya. Terpisah berarti atau X-nya di sini, di kanan itu yang besar. Ada sama dengannya. Inilah penyelesaiannya teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat yang nomor 3. Kalau bentuknya seperti ini, itu harus dibentuk jadi persamaan kuadrat teman-teman. Kita bahas di sebelah ya. Lihat ini 3 pangkat X. 3 pangkat 2X itu kan sama dengan 3 pangkat X kuadrat. Nah, kita bentuk seperti ini. Negatif 7 kali 3 pangkat X. Negatif 18 lebih dari 0. Agar mudah, karena ini bentuknya sama tapi satu kuadrat satu enggak, kita misalkan ya. Misalnya P, jadinya ini P kuadrat negatif 7P negatif 18. Kita faktorkan. Nah gini ya. Ini udah 1 depan sini. Berarti tinggal P sama P ya. Kalau dikali 18, tapi negatif selisih ya. Selisihnya 7 dikali 18. Kalau seandainya sulit, didata aja teman-teman. Yang dikali itu 18 itu berapa? 1 18, 2 9, 3 6. Tapi selisihnya 7. Nah, udah ketemu di sini ya. Nah, ini dia. Lebih tepat negatif 7. 9-nya harus min, 2-nya plus. Kan negatif 7. Berarti positif 2, negatif 9. Letakkan pada garis bilangan. Pembuat nolnya negatif 2 sama 9. Persis di sini nilai dari ruas kiri ini 0. Di selainnya lihat koefisien variabel ini P ya. Positif, positif. Hasil kalinya positif sebagai tanda untuk daerah paling kanan. Lihat ini semuanya berpangkat ganjil, berarti ganti-ganti tanda. Yang diminta soal adalah yang lebih dari 0 itu yang positif. Nah, berarti di sana sama di sana ya. Yang 0 tidak kita ambil. Artinya variabel yaitu ini P ya. P di kirinya negatif 2. Kiri itu artinya yang kecil ya. Terpisah berarti atau di kanannya 9 artinya lebih dari 9. Sekarang kita ganti P-nya. P tadi 3 pangkat X. 9 itu bisa diubah 3 pangkat ya. Sekarang kita lihat teman-teman, 3 pangkat X kurang dari negatif 2. 3 itu kan positif. Dipangkatkan tuh pernah nggak hasilnya negatif? Nggak pernah dong. Berarti 3 kurang dari negatif 2 itu ada nggak? Nggak ada. Artinya dari sini tidak ada penyelesaian ya. Nah ini himpunan kosong atau nggak ada penyelesaian. Sekarang dari sini, bilangan pokok kita bikin sama. 3 pangkat 2 ya. Kita ambil pangkatnya aja, kesimpulannya ini ya. Karena bilangan pokoknya 3 lebih dari 1, tanda pertidaksamaannya tetap ya. Berarti tetap seperti ini. Nah, inilah penyelesaiannya. Karena ini atau teman-teman nanti digabung, bukan irisan ya. Digabung sama ini. Nah, ini digabung. Artinya itu kalau digambar, ada 2 garis bilangan. Yang pertama ini, itu tidak ada diarsir karena himpunan kosong. Yang kedua sini, itu X lebih dari 2 tuh kanannya 2. Nah, gabungan itu berarti tidak diarsir, diambil teman-teman. Maksudnya diarsir salah satu itu diambil ya. Berarti inilah gabungannya. Jadi penyelesaiannya adalah X lebih dari 2.
Sekarang kita lihat nomor 4. Ada pangkat negatif nih. Bisa kita hilangkan ya teman-teman ya. Semua ruas kita kali dengan 2 pangkat X supaya tidak ada pangkat negatif. Kita tahu 2 pangkat itu pasti positif karena 2 itu bilangan positif. Dipangkatkan berapapun hasilnya pasti positif. Nah, karena kita kali dengan bilangan positif, tanda pertidaksamaan ini tetap ya. Jadinya kalau kita kali 2 pangkat X, ini menjadi 2 pangkat X kuadrat. Ini menjadi 2-nya pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1 ya. Dari mana? 2 pangkat negatif X dikali 2 pangkat X kan 2 pangkat 0 atau 1 ya. Berarti tinggal negatif 24. Ini jadikan satu ruas ke kiri negatif 5 ya. Dikali 2 pangkat X kali 2 pangkat X. Berarti ini tinggal 0 teman-teman. Dah, coba perhatikan, ada bentuk yang sama, 1 kuadrat, 1 enggak. Kita misalkan P. Jadinya ini P kuadrat. Negatif 24, negatif 5P. Nah, gini ya. Kita faktorkan. Cari 2 bilangan, kalau dikali itu hasilnya 24, selisihnya 5. 3 sama 8, ya enggak? 3 sama 8. Lebih tepat negatif 5, berarti 8-nya negatif, 3-nya positif. Dah, kita akan tentukan nilainya pada garis bilangan, letakkan pembuat nolnya itu pada garis bilangan. Persis di sini, nilai dari ini akan 0. Nah, selain dia, lihat koefisien variabel. Positif, positif. Hasil kerjanya positif sebagai tanda untuk daerah paling kanan. Yang diminta soal adalah yang kurang dari 0 itu negatif teman-teman. Nah, yang di sini ya. Yang 0 enggak kita ambil ya. Artinya X-nya di antara itu ya. Di antara negatif 3 dan 8. Sorry, ini bukan X. Jangan salah teman-teman ya. Nah, ini kejebak nih. Bukan X ya. Tapi ini masih P. Jadi ini baru P. Sekarang P-nya kita ubah. P tadi adalah 2 pangkat X. Nah, bisa nggak kita bikin di masing-masing ruas itu 2 pangkat? 8 tuh jelas 2 pangkat 3. Negatif 3 kan nggak bisa ya. Tetap aja ya. Coba sekarang kita lihat teman-teman. Ini negatif nih. Kita tahu 2 pangkat tuh selalu positif. Negatif kurang dari positif, bener nggak? Nah, tentu ini benar ya. Berarti ini semua X memenuhi, teman-teman. Semua X itu artinya kalau garis bilangan berarti ini semuanya diarsir. Nah, gini. Kemudian yang kedua, yang ini, nah kita ambil pangkatnya doang ya. Berarti X kurang dari 3. Nanti diiris dengan X yang kurang dari 3. Artinya 3 ke kiri. Sebentar, yang ini irisan teman-teman ya, bukan gabungan. Kenapa? Karena 2 pangkat X itu harus terletak di antara sini sama sini. Artinya harus memenuhi dua-duanya. Memenuhi dua-duanya itu artinya irisan. Irisan itu harus terpenuhi dua-duanya. Beda sama nomor 3 tadi. Nomor 3 tadi ini bukan dan itu harus terpenuhi dua-duanya. Ini atau itu terpenuhi salah satu boleh. Makanya ini gabungan ya. Artinya diarsir salah satu itu boleh. Memenuhi salah satu itu boleh. Beda sama 4. 4 ini karena harus memenuhi dua-duanya. Berarti irisan. Irisan itu artinya harus yang semuanya diarsir. Nah, inilah dia teman-teman penyelesaiannya. Jadi X kurang dari 3. Kita masih punya satu lagi yang nomor 5. Pertama ini kita pecah dulu teman-teman ya. Kita pecah, itu jadi 2 pangkat X dikali 2 pangkat negatif 2 ditambah 3 dikali 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat negatif X, gini ya, kurang sama dengan 11/4. 2
2 pangkat min 2 itu sama aja dengan 1 per 2 pangkat 2 ya. Berarti 2 pangkat X jadi per 2 pangkat 2 atau 4. Ditambah 6 ya ini. 6 per 2 pangkat X kurang sama dengan 11 per 4. Sekarang agar bukan pecahan semua ruas kita kali dengan ini teman-teman supaya hilang. Oh sama ini ya. Berarti kita kali dengan 4 kali 2 pangkat X gini. Perhatikan 2 pangkat X, 2 itu positif, dipangkatkan apapun hasilnya positif. 4 juga positif, berarti ini adalah bilangan positif. Dan kita tahu pertidaksamaan, kalau kita kali dengan bilangan positif, tanda pertidaksamaan ini tetap. Sekarang kita kalikan. Ini dikali ini berarti 4-nya hilang. 2 pangkat X-nya jadi kuadrat ya. Nah gini. Kemudian yang ini kita kali dengan sini, 2 pangkat X-nya hilang. Tinggal 6 kali 4, 24. Ini kali sini, 4-nya hilang teman-teman. Tinggal 11 dikali 2 pangkat X ya. Gini. Perhatikan ada bentuk yang sama. 1 kuadrat, 1 enggak. Kita misalkan P. Jadinya ini P kuadrat. Ini kalau ke ruas kiri jadi negatif 11P ya. Positif 24 kurang sama dengan, ini jadi 0. Faktorkan. Kalau dikali 24 dan jumlahnya, ini jumlah itu. Jumlahnya 11, 3 sama 8. Ya enggak? Nah ini kan jumlahnya 11. Lebih tepat negatif 11. Berarti semuanya negatif nih. Kita lihat nilainya pada garis bilangan. Pembuat nolnya 3 sama 8. Persis di 3 sama 8. Nilai dari ruas kiri ini 0. Di selainnya dia tidak 0. Lihat variabelnya. Koefisiennya positif. Hasil kalinya positif sebagai tanda daerah paling kanan. Dan ini semuanya pangkat ganjil. Pangkat 1 ya. Berarti harus beda tanda yang dipisahkan itu. Artinya ini positif, sini negatif. Sini positif. Yang diminta soal adalah yang kurang dari 0 itu negatif. Sama dengan 0 berarti 0. Negatif yang sini, 0 itu persis di sini. Nah, artinya X-nya di tengah sini teman-teman. Itu artinya di antara ya. Sorry, bukan X, ini baru P ya. Di antara 3 dan 8. Nah, ini pakai sama dengan ya. Sekarang kita ganti P-nya, yaitu 2 pangkat X. Bisa nggak kita bikin masing-masing ruas itu 2 pangkat? 8 sih bisa, 2 pangkat 3. Tapi 3 bagaimana? 3 itu bisa teman-teman sebenarnya, yaitu 2 pangkat. Nah, ini pakai sifat logaritma ya. Teman-teman perlu melihat sifat-sifat logaritma. Saya sudah bikinkan videonya ya. Linknya ada di deskripsi video teman-teman. Kita bikin 2 pangkat supaya jadi 3 ya. Karena ini 2 pangkat, kita bikin ini 2 juga teman-teman. Log. Karena ini 3, 3 gitu. Logaritma kalau ini sama, nanti hasilnya langsung sini teman-teman. Nah, kan sama dengan 3. Jadi itu triksnya ya. Oke, sekarang kita lihat. Ini semua bilangan pokok dah sama, berarti kita ambil pangkatnya. Yaitu 2 log 3, di sini X, di sini 3. Dan karena bilangan pokok atau basisnya itu 2, lebih dari 1, tanda pertidaksamaan ini tetap. Nah, berarti gini. Dah, inilah penyelesaiannya teman-teman. Oke, ini mungkin teman-teman perlu melihatnya beberapa kali supaya jadi semakin paham ya. Atau coba juga kerjakan ulang, nggak usah lihat pembahasannya. Udah lancar atau belum. Nanti kalau sudah, saya sudah siapkan 2 soal untuk teman-teman berlatih. Silakan kerjakan ya. Oke, jangan lupa bagikan video ini ke sebanyak mungkin orang supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.